Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Renzo dengan NIM C002238 akan mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan di mata kuliah perpajakan 1 di minggu ketiga ini, yakni tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, hapusnya hutang pajak. Yang pertama yakni timbulnya masalah hutang pajak. Hutang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi, administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Para praktisi saat ini menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak, yakni ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil, hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan ketetapan pajak oleh fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, fiskus dalam menetapkan ketetapan pajak yang terjadi dalam pemungutan pajak dilakukan dengan sistem official assessment system, yang dimana sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh fiskus atau petugas pegawai pajak yang membantu dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak atau subjek pajak. Kemudian, fiskus akan memberikan surat pemberitahuan terkait jumlah yang dibayarkan kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua ada ajaran material, yang dimana utang pajak ini timbul karena undang-undang dalam ketetapannya dikarenakan ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak itu sendiri. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya ada 3 komponennya, ini perbuatan, keadaan, peristiwa atau kejadian. Dalam hal ini, dalam perbuatan seperti mendirikan bangunan, usaha, kemudian memiliki kegiatan impor atau ekspor, kemudian kegiatan kita saat bepergian ke luar negeri. Kemudian yang kedua, yakni ada keadaan, yang dimana adalah satu posisi yang dimana kita sendiri atau sebagai wajib pajak itu memiliki tanah. Dalam hal ini disebut PBB, yakni pajak bumi dan bangunan. Seperti dalam memperoleh penghasilan juga kita dikenakan untuk membayar kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Kemudian jika kita memiliki kendaraan seperti kendaraan bermotor, kendaraan mobil, itu kita harus wajib membayar pajak. Kemudian yang ketiga ada peristiwa atau kejadian seperti mendapatkan hadiah undian, seperti hadiah door prize, yang dimana door prize tersebut diberikan kepada kita, tetapi kita harus memberikan kewajiban, jadi sedikitnya itu pajak terhadap hadiah atau undian tersebut. Kemudian siklus penagihan pajak. Penagihan pajak sendiri yakni adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak seketika dan sekaligus. Wajib pajak yang menunggak pembayarannya pajaknya akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa oleh petugas yang berwenang. Namun, tak hanya dengan surat paksa sendiri, penagihan pajak juga dapat dilakukan dengan penagihan seketika dan sekaligus. Hal ini dapat dijelaskan pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Junto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PSPSP. Yakni di dalam undang-undang tersebut berisi nama wajib pajak atau penanggung pajak, besarnya hutang pajak itu sendiri, perintah untuk membayar kewajiban membayar pajak, dan surat pelunasan pajak. Di dalam hal penagihan pajak, dalam pelaksanaan penagihan pajak itu sendiri dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, surat teguran, surat paksa. Dalam kedua hal itu dapat kita lihat, yang pertama ada surat teguran, yang dimana surat teguran ini merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus yang memperingatkan wajib pajak itu sendiri untuk melunasi hutang pajaknya. Seperti dalam surat keputusan penetapan STP, SPKB, SK, SKPKB,
kemudian SKPKBT, sampai dengan saat jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada surat paksa, yang dimana penagihan dengan surat paksa itu sendiri dilakukan apabila jumlah tagihan tidak atau kurang bayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak ini ada 3, yakni yang pertama daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Daluarsa atau kadaluarsa hal di dalam perpajakan ini disebut kadaluarsa penagihan. Melansir dari Direktorat Jenderal Perpajakan, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak dan berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Pada hal ini, kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan terhadap besarnya perpajakan yang diterima kepada wajib pajak itu sendiri. Kemudian pembebasan. Dalam hal ini, pembebasan merupakan alternatif lain dalam menghapus ketentuan hutang pajak yang dengan cara pembebasannya, namun pembebasan kali ini dapat bersifat umumnya dengan menghilangkan pokok utang pajak itu sendiri, dengan meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perpajakan. Tetapi dalam hal ini, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak dalam melepaskan tanggung jawab wajib pajak terhadap utang pajaknya dalam membayar pajak. Kemudian yang ketiga dengan penghapusan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan, yakni perbedaannya hanya di penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak itu sendiri. Baiklah, dengan mempelajari semua materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, hapusnya hutang pajak, maka dari itu kita dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat menimbulkannya hutang pajak itu sendiri, kemudian apa saja hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak Fiskus dalam melakukan penagihan pajak, kemudian hal-hal apa saja yang dapat dihapuskan terhadap timbulnya hutang pajak itu sendiri. Maka dari itu, semua materi yang sudah disampaikan ini semoga dapat diterima dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya, Eko Arianto, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.